Halo, hari ini saya mau bahas mengenai tugas yang kedua ya. Nah, Anda bisa lihat di sini tugas yang kedua dari program profesi insinyur itu adalah membuat namanya kerangka portofolio dan itu harus disubmit pada minggu ke-6. Nah, di semester saya ini kebetulan saya mengambil semester ganjil ya, itu 24 Februari harus disubmit gitu ya di minggu ke-6. Nah, kerangka portofolio itu ya namanya kerangka ya, itu hanya sebagai semacam gambaran besar apa aja yang akan Anda bahas di dalam portofolio tugas portofolio Anda gitu. Nah, sebagai informasi, portofolio yang harus kita buat itu ada 3 ya. Sesuai dengan mata kuliah yang kita ambil juga ya, yang saya sudah sebutkan di video sebelumnya. Yang pertama itu adalah portofolio PI 5001 itu mengenai kode etik dan etika profesi insinyur ya. Itu satu. Yang kedua itu PI 5002 itu adalah profesionalisme keinsinyuran ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga PI 5003 yaitu adalah keamanan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan atau K3L ya. Jadi ada 3 portofolio yang harus Anda buat gitu. Nah, masing-masing kerangka portofolio ini harus menuliskan apa aja contoh kasus dari 3 portofolio ini yang Anda mau tuliskan nanti di dalam portofolio Anda gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi hanya menuliskan kerangka kasar saja gitu ya. Dan itu formatnya sudah ada disediakan oleh ITB. Jadi kita mengikuti format itu, nanti diberikan link untuk mengunduh. Setelah kita unduh, lalu kita mengubah. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini misalnya adalah kerangka portofolio 5001 ya, PI 5001 atau itu kode etik dan etika profesi insinyur ya. Nah, lalu misalnya satu lagi saya tunjukin nih. Nah, ini adalah PI 5002 yang tadi itu mengenai profesionalisme keinsinyuran ya. Jadi Anda bisa lihat formatnya seperti ini. Yang diubah itu cuma bagian ini nih. Nah, yang bagian ini nih. Sorry. Nah, bagian ini, oke. Dan bagian ini. Kalau Anda bisa lihat nih, cuma yang ini aja di bagian studi kasus. Yang lainnya itu tetap sama ya, latar belakang, tujuan praktik keinsinyuran nanti kita akan isi, lalu ruang lingkup praktik keinsinyuran, lalu permasalahannya apa gitu ya, lalu pengertian profesionalisme keinsinyuran, oke. Lalu studi kasus ini nanti kita ubah. Sisanya penutup, umum, kesimpulan, daftar pustaka dan lampiran itu sama semua. Jadi memang yang diubah itu ya cuma ini aja gitu ya. Ini untuk PI 501, 5002 dan satu lagi ini untuk PI 5003 nih. Kalau Anda perhatikan nih, ya kan? Bagian atasnya sama semua, latar belakang, tujuan praktek keinsinyuran sampai penutup itu sama. Yang berubah cuma di studi kasus ini harus kita tuliskan sesuai dengan rencana portofolio kita, apa yang mau kita bahas ya. Dan masing-masing portofolio itu harus ada membahas minimal 4 studi kasus ya. Contohnya mengenai kode etik dan etika profesi insinyur itu saya membahas ada 4 ya. Ini masalah sosial pemetaan geologi tambang batu gamping di Lohnga, masalah pengalaman bekerja di pengoboran geotermal, lalu kemudian kegagalan pengoperasian alat LWD ya, logging while drilling di pengeboran di lapangan Chevron, lalu pengusulan alat LWD yang tidak dibutuhkan di geosteering di lapangan Sabria gitu ya. Jadi ini semua kasus yang akan saya bahas di portofolio 5001 mengenai kode etik ya, kode etik dan etika profesi insinyur. Lalu kemudian yang di 5002 mengenai profesionalisme keinsinyuran, saya ada 4 studi kasus juga nih yang saya mau bahas. Yang pertama mengenai pemetaan geologi regional di Buton, pengeboran di Faiko, pengeboran di lepas pantai Total, lalu aplikasi Visitrack ya di Saudi Aramco. Nah, ini mau saya bahas gitu. Jadi bisa Anda lihat ini semua kasusnya berbeda-berbeda ya. Apalagi ini nih yang nomor 3 PI 5003 itu juga berbeda nih mengenai safety ya, mengenai kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan itu K3L itu standar keselamatan kerja alat elektromagnetic wave di Medco,
semburan lumpur di Faiko, kecelakaan pemotongan casing di ini offshore ya, lalu gempa bumi. Nah, ini saya bahas semua nih. Ada 4 studi kasus yang saya bahas. Nah, Anda bisa melihat bahwa semua studi kasus yang saya bahas itu kasusnya berbeda ya. Jadi antara 3 portofolio ini saya ambil kasus yang berbeda masing-masing. Tetapi sebenarnya bisa juga menggunakan kasus yang sama ya, tapi dengan perspektif yang berbeda. Misalnya begini, misalnya Anda membahas seperti ini yang hampir mirip, saya bisa contohkan pengeboran di lepas pantai Total. Lalu di sini ada kecelakaan pemotongan casing di pengeboran lepas pantai PT Total gitu. Jadi pekerjaannya sama-sama di perusahaan Total, Project Total pada saat itu. Tapi yang satu saya membahas mengenai kecelakaan safety ya. Satu lagi membahas mengenai ini PI 500 mengenai profesionalisme dalam bekerja di pengeboran lepas pantai gitu loh. Jadi bisa satu kasus tapi membahas topik yang berbeda, kurang lebih begitu gitu ya. Kalau misalnya Anda tidak memiliki kasus yang maksudnya project yang cukup gitu ya. Kebetulan saya memiliki project yang cukup untuk memenuhi masing-masing 4 studi kasus dari 3 portofolio yang ada di sini gitu. Jadi saya bikin semua berbeda. Tapi kalau sama juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau menurut penjelasannya gitu. Jadi kita boleh ambil kasus yang sama, misalnya masalah sosial di pemetaan geologi Batu Gamping ya. Kemudian untuk profesionalisme saya juga bisa memasukkan juga ya profesionalisme di pemetaan Batu Gamping di Longa misalnya begitu, tapi membahas mengenai profesionalismenya, sedangkan satunya lagi membahas mengenai kode etik gitu kan. Lalu bisa juga saya masukkan ke yang ketiga, yaitu tentang keselamatan kerja di pemetaan geologi Gamping di Longa gitu, tapi membahas mengenai keselamatan kerja. Jadi satu kasus pekerjaan, satu project, tapi dibagi menjadi 3 portofolio itu tadi gitu. Itu bisa gitu. Nah, tapi kebetulan di sini saya menggunakan kasus yang berbeda-beda, kurang lebih hampir semua. Jadi ada 12 kasus dari 12 project yang saya sampaikan di dalam kerangka portofolio saya. Jadi yang kita akan submit ya di sini pada minggu ke-6 kerangka portofolio cuma 3 file ini aja yang merupakan 3 file Word dokumen dari masing-masing portofolio, yaitu tadi mengenai kode etik dan etika profesi insinyur, profesionalisme keinsinyuran, lalu yang ketiga mengenai K3L, keselamatan kerja gitu. Jadi 3 ini. Jadi ada 3 file yang akan kita masukkan gitu. Kita submit pada minggu yang ke-6. Itu tugas yang kedua ya. Jadi nggak ribet ya, karena cuma mengubah ini aja nih, mengubah studi kasus apa aja yang mau Anda tuliskan nanti di dalam kerangka portofolio Anda. Kurang lebih seperti itu sih ya, simple. Oke, ikutin terus ya nanti di tugas berikutnya, di video berikutnya penjelasannya, supaya Anda bisa menjadi matang dalam mengikuti profesi insinyur di ITB maupun di tempat lain. Oke, thank you, makasih, bye.